Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa wala amma ba'd. Al-mukarramin, para qari, wal mukarramat, para qariah, hadratul muhtaramin, para alimin ulama, para zu'ama yang saya hormati, para sesepuh masyarakat yang alhamdulillah pada malam ini hadir dari berbagai daerah. Tadi disampaikan laporan bahwa barusan hadir setelah rombongan Banten, juga hadir rombongan dari Buntut Pesantren Cirebon. Dan para pengasuh pesantren lainnya. Ini adalah merupakan sesuatu yang alhamdulillah patut kita semua bersyukur. Mari kita ucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa ayah mengajak semua kita untuk bersyukur? Karena pada malam ini berkumpulnya para pengasuh pondok pesantren. Karena ittihadul ulama amamal ummah, kebersamaan para ulama di depan umat adalah sangat penting. Kalau kita menyaksikan berbagai macam peragaan yang kadang-kadang kita juga tersenyum kecil ya, atau bahasa Sunda mas seri koneng, duga tinggi teh seri koneng, duga seri karena wawasna koneng kumata. Jadi tersenyum dalam gambaran bukan sebuah kebahagiaan, tapi sebuah kekecewaan. Menyaksikan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh lah gitu ya, yang ternyata mohon maaf tidak mencerminkan sebuah kebersamaan, tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya, sehingga kita bukan semakin betah, semakin genah ya, tapi malah semakin gerah. Namun demikian enggak usahlah kita pikir mereka repot-repot. Yang kita syukuri pada malam ini adalah berkumpulnya para alimil ulama, berkumpulnya para pengasuh pondok pesantren. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya para pengasuh pondok pesantren menjadi sebuah masukan kepada umat, menjadi sebuah kontribusi pemikiran kepada umat, bahwa kita semua yang notabene adalah asuhan-asuhan mereka, asuhan para alimin ulama untuk mempererat kesatuan, persatuan. Dalam bahasa Islamnya adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslimin. Lebih daripada itu, kita inginkan bahwa kebersamaan kita ini, kebersatuan kita ini di bawah naungan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Ayah dulu ketika belajar di Hadratul Muhtaram Syekh Muhammad Thaha Syadzili tahun 63 lah pokoknya. Mungkin semuanya belum hadir ya. 63 udah hadir belum? Belum. Mungkin masih di alam arwah semua. Waktu itu beliau menyampaikan sebuah hadis yang
intinya begini barangkali, kalau dibaca bahasa Arabnya, ya pertama ayat takut salah, keduanya barangkali lebih baik dengan bahasa terjemah supaya ente dua kali mengartikan. Kata beliau bahwa dalam sebuah hadis yang dilansir oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, bahwa nanti di surga, di alam sana nanti, di alam surga nanti akan ada sebuah haflah, akan ada sebuah halakoh, sebuah istilah haflah itu apa ya? Kumpulan pembaca kitab suci, di mana yang dibaca di sana hanya Al-Quran. Nanti di surga itu ada haflah tilawatil Quran. Pasti kita yang, wah surganya belum tahu, lalu bagaimana Qurannya? Quran yang dibaca di sana itu bukan Quran yang dibaca di sini. Quran yang asli, Quran yang di Lauhil Mahfud. Mengatakan asli bukan ini artinya palsu. Ini Al-Quran yang ada ini, Al-Quran Ad-Dal, yang menunjukkan keaslian kepada kitab Quran yang asli di Lauhil Mahfud sana. Kalau masih perlu diskusi silahkan datang pada lusa atau kapan, apa itu. Nah, lalu kata Nabi, nanti di surga akan ada haflah tilawatil Quran. Para sahabat yang mendengar pernyataan Nabi itu semua terperangah. Lalu bertanya, adakah haflah yang lain? Tidak ada. Hanya haflah tilawatil Quran saja yang ada. Lalu sahabat bertanya, manil qari'u ya Rasulullah? Siapa gerangan mereka yang akan pada membaca Al-Quran di sana itu wahai Rasul? Tolong anak-anak sanawiyah, nah, Alia didengarkan, dicatat ini ya. Nanti ditanya. Siapakah gerangan qari-qarinya? Tadi kita dengar qari Al-Ustadz Komarudin Jauhari, kita dengar Ustadz Ridwan Alawi. Barangkali bukan hanya ayah yang tersentuh. Alhamdulillah. Tahun berapa mereka di sini? Itu ketika itu pondoknya masih pondok bambu, masih pondok bambu, biliknya masih bilik bambu juga. Ya malum santi dulu kerjanya setiap hari itu di samping ngaji panco, siri seret kena bilik atau jebol bilik lah. Siang hari di samping ngaji panco, di samping ngalah batu. Di malam hari berburu anjing, karena anjing suka masuk naik ke pondok, gitu ya. Udah dijirat saja. Malum santri, itulah kerjaannya. Lanjut ya, kita mendengar dua orang qari saja sudah alhamdulillah. Bahkan kalau kita lihat janji Rasul, likulli harfin minal Qur'an bi'ashri hasanat. Setiap huruf yang kita dengar tadi dari para qari'ah yang membaca itu Allah menyiapkan 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Mudah-mudahan jumlah huruf yang kita baca tadi kita dengar semua. Makanya jangan sampai tidak dengar semua. Karena setiap huruf yang terdengar 10 kebaikan. Berapa huruf tadi yang dibaca? Terhitung enggak? Karena tidak terhitung banyak aja sudah. Mudah-mudahan huruf yang sudah kita dengar dari Quran itu menjadi
lipatan yang begitu banyak sebagai pahala kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal. Nah, lanjut yang tadi itu. Wahai Rasul, siapakah gerangan para qari'nya? Allah memberikan wahyu kepada Nabi, kemudian jadi jawaban Nabi kepada para sahabat. Kata beliau, Al-Qari'ul Ula, pembaca Quran yang pertama adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabiullah Sulaiman itu adalah seorang nabi, seorang rasul, juga seorang raja yang mempunyai kekuasaannya itu bukan satu negara, tapi seluruh dunia. Bayangkan raja sedunia. Beliau bukan hanya ditakluki oleh manusia, yang namanya jin, setan itu takut sama Nabi Sulaiman. Seorang raja, seorang rasul, seorang nabi yang gagah perkasa. Silakan kita lihat sirah Nabi Sulaiman. Pergiannya bukan pakai pesawat terbang, pakai angin. Mau kemana-mana pakai angin. Itu Masjidil Aqsa yang dibuat begitu hebat, itu yang sekarang jadi rebutan antara Yahudi dan Muslim. Di bawahnya dan di dalamnya terkandung bahan-bahan yang sangat berharga. Nabi Sulaiman akan baca Al-Quran. Betapa hebatnya Quran dibaca oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun bertanya, setelah itu siapa wahai Rasul? Setelah Nabi Sulaiman membaca Quran lalu siapa? Nabi mengatakan, Al-Qari'uts Tsani, Nabiullah Dawud alaihi salam. Qari anu kedua, Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud di dalam sirahnya, dalam sejarahnya, saking indah dan bagusnya suara beliau. Kalau beliau membaca Zabur, yang namanya hewan liar dari hutan itu turun ke bawah. Gajah, singa, bangsa yang gitu turun dengar bacaan Zabur yang dibacakan oleh Nabi Daud. Dari lautan semua menepi, ikon-ikon yang besar semua mendekat mendengarkan bacaan Zabur Nabi Daud. Yang namanya manusia apalagi. Saking indahnya suara Nabi Daud, kalaupun air yang lagi terjun begitu, Nabi Daud baca Zabur, berhenti itu air di tengah-tengah. Daun yang kering lagi tertiup angin dan akan turun, akan jatuh ke bawah pun menjadi terhenti karena suara Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud punya kekuatan lain, yaitu ia bisa melunakkan besi, sehingga besi itu di tangan Nabi Daud persis seperti lilin saja. Itu kekuasaan Allah yang diberikan kepada para nabinya. Nanti baca Quran begitu. Mau dengar nanti? Mau dengar? Di mana itu? Sudah punya tiketnya belum? Ya, beli sekarang ya. Ini malam ini tiket kita untuk beli tiket di surga untuk dengar baca Quran nanti. Ini hatta matla'il fajr, sampai subuh. Sampai subuh, bertahan saja. Makanya yang bawa kopi silakan bawa kopi ya. Untuk dengar baca Quran. Sahabat bertanya lagi, wahai Rasul, siapa yang ketiga? Yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Wah, Nabi Yusuf yang termasyhur, cakepnya bukan main, sampai istri raja pun kebelet sama Nabi Yusuf alaihissalam. Dia punya ilmu takbirur ru'ya, pokoknya mah Nabi yang terpandang. Wajahnya kalau Nabi itu seperti matahari, Nabi Yusuf itu seperti bulan purnama. Ini majaz ya, ini kalimah kiasan. Bukan seperti matahari nyorot begitu,
Tapi saking orang tidak mau melihat dan tidak kuat melihat wajah Nabi, sampai berkata seorang syair, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Nabi Yusuf pembaca yang ketiga. Lalu sahabat bertanya lagi, siapa yang keempatnya? Anak, dawan kanjeng Nabi. Aku yang akan baca Quran. Wa ilayyal Quran unsil. Dan kepada aku Quran diturunkan, aku akan baca nanti Quran. Allahu Akbar kabir. Nabi Muhammad menjadi pembaca keempat. Dan semua yang baca dari awal tadi, semuanya tertutup oleh keindahan bacaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya doakan besok tanggal 22 yang mau umroh, ingin berdoa untuk kalian di sana insyaallah. Nabi dengan penuh kebanggaan, kesyukuran kepada Allah. Sahabat pun masih penasaran, ya Rasulullah, manil qari'ul khamis? Siapa pembaca Quran yang kelima ya Rasulullah? Rasul mengatakan, al-qari'ul khamis sahibul Quran, katanya. Yang kelima adalah beliau yang menurunkan Quran. Ini Allah subhanahu. Para sahabat pada menangis mendengar bahwa Allah akan memfirmankan Al-Quran sesuai dengan firman yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah ketika mereka mendengar Allah memfirmankan Al-Quran? Sahabat pun dengan katakanlah terbata-bata bertanya kepada Rasul. Rasul menjawab, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Para sahabatku, ketika Allah memfirmankan Al-Quran, la ainun ra'at, mata tidak meminta pandangan yang lebih indah. Wala udhunun sami'at, telinga pun tidak minta suara lain yang ingin didengar lebih daripada itu. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak ada lagi unek-unek tuntutan dalam hati. Minta apa? Puas semua ahli surga mendengar Allah berfirman dengan firman yang ia wahyukan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Pengen semuanya dengar, pengen masuk surga. Mari. Yang sudah biasa tadarus Quran, terus tadarus Quran. Yang belum benar, benarkan. Yang sudah benar, pelihara kebenarannya. Yang sudah baik, pelihara kebaikannya. Yang belum baik, perbaiki. Karena hanya satu Quran yang syafi'un musyaffa'. Syafi'un musyaffi'. Satu Quran saja yang akan memberikan syafaat kepada kita. Di dunia ini banyak buku-buku ilmu, ensiklopedia ilmu, ensiklopedia Amerika, ensiklopedia Jepang, dan segala macam yang bukan hanya ratusan juta, miliaran, tapi tidak pernah akan memberikan syafaat kepada kita. Quran yang walaupun halamannya hanya 500 sekian halaman, berisi firman Allah, berisi ilmu, berisi segala macam, itulah yang akan mensyafaati kepada kita. Mari kita hormati Quran. Mari kita sahabati Al-Quran. Mari kita
menjadi orang-orang yang sibuk dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Al-Quran. Ya, mau? Mari berdoa bersama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususnya pesantren Al-Quran Al-Falah ini, umumnya semua pesantren-pesantren ya, karena tidak ada pesantren yang tidak pakai Quran ya. Walaupun memang stresinya ada yang di fikih, ada yang di akhlak tasawuf, ada yang di alat, tapi semuanya adalah memakai dasar-dasar Al-Quran. Dan dari situ ilmu ya. Anak-anak, ayah baca-baca dalam buku, dalam kitab Ulumil Quran. Quran itu mengandung kurang lebih 77.450 macam ilmu. Jadi sebetulnya insya Allah kalau kita tekuni Quran dengan baik-baik, tidak akan jadi orang yang ketinggalan. Mudah-mudahan Al-Falah khususnya, tadi para qori-qori kita yang lainnya yang sudah membuat pesantren Al-Quran dan pesantren lainnya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemajuan, kiai-kiainya diberikan kesehatan, diberi rezeki biar banyak dan halal. Daripada sedikit haram mending banyak halal ya. Betul? Iya. Jangan minta bukan Gusti sakari ke asal entong. Ya Allah berikan rezeki yang banyak dan halal. So bisa berinfak, bisa apalah. Dan kebetulan sekarang lagi kumpul para ibu sekalian, insyaallah Al-Falah akan memperluas sarana pendidikan baik di sini maupun di Nagrek, dan sekarang lagi mengedarkan, memasarkan wakaf tanah per meternya 150.000. Nanti siapa yang berminat silahkan hubungi panitia. Ada panitianya di sini? Muhammad Nur nanti ya. Yang kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang ingin berwakaf, berjariah, silahkan. Mau 1 senti, mau 1 meter, 1 tumbak, mau seluruhnya silahkan. Seluruhnya itu 77.000 meter. Jadi kalau diuangkan tak berapa. Memang menurut kita adalah banyak, mahal, tapi indah Allah mah tidak, insya Allah. Jadi itu saja, sehingga mudah-mudahan para ulama-ulama yang masih hidup sekarang ini dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, disalehkan anak cucunya, juga semua ya keluarganya, dan diberikan husnul khatimah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan, terima kasih. Semoga kita semua yang